Halo teman-teman sahabat non ASN dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman non ASN yang sudah dinyatakan lulus full time ataupun waktu pada seleksi kompetensi P3K tahun 2024 ini. Dan untuk teman-teman yang belum lulus seleksi, tetap bersabar, kita menunggu regulasi terbaru dari pemerintah ya, baik pusat maupun daerah. Nah oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan berapa sebenarnya gaji P3K per waktu. Kemarin saya sudah membahas gaji P3K per waktu melalui regulasi dari pemerintah pusat ya terkait dengan perhitungan paruh waktu per jam. Nah ternyata ada informasi terbaru terkait dengan gaji P3K per waktu ini dari Menpan RB melalui Zoom atau melalui media sosial yang dinyatakan oleh Menpan RB terkait berapa besaran gaji dari P3K per waktu. Nah untuk teman-teman yang belum lulus seleksi P3K yang masih mendapatkan kode R2 atau R3, jangan kecewa. Kalau kita melihat dari keputusan atau dari undang-undang saja, undang-undang ASN dan juga keputusan Menteri 347 pada diktum ke-30 ya, pada diktum ke-31 di sini dikatakan bahwa dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja per waktu. Dan itu diyakinkan lagi atau dinyatakan lagi pada Kepmenpan 634 teman-teman ya. Di Kepmenpan 634 di situ sudah dikatakan bahwa pemerintah atau instansi daerah wajib mengusulkan untuk non ASN yang tidak lolos untuk menjadi P3K per waktu. Nah untuk P3K per waktu ini apakah akan otomatis diangkat menjadi P3K per waktu di tahun 2025 atau seperti apa sih regulasinya? Kalau kita membaca kembali di dalam aturan Kepmenpan 347 bahwa itu dipertimbangkan, artinya akan kembali ke instansi masing-masing. Kenapa dikembalikan ke instansi masing-masing? Karena anggaran itu kan dari instansi teman-teman. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pusat harus langsung mengangkat, tetapi daerah yang wajib mengangkat P3K per waktu sesuai dengan kemampuan anggaran dari daerah tersebut atau dari instansi tersebut. Itulah sebabnya kenapa dikatakan menjadi P3K per waktu. Kenapa dipertimbangkan, karena bukan dari pusat yang mengangkat tetapi dari daerah yang akan mengangkat menjadi P3K per waktu. Nah oke teman-teman, jadi berapa sih besaran gaji P3K per waktu ini menurut Menpan RB? Kita saksikan video singkat ini teman. Kemudian bagaimana nanti yang mekanisme yang untuk yang paruh waktu. Paruh waktu itu pertama dari Riau ya, ini sekaligus ya. Yang pertama paruh waktu itu pertama dia tidak terpenuhnya formasi, sehingga ada 10 tapi yang mendaftar 15, berarti kan yang 5 tetap juga lulus. Tapi dia paruh waktu, dia akan diberikan NIP, tapi penggajiannya belum menggaji P3K, tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Tapi tetap di SK-kan seperti biasa gitu ya. Nah kemudian tadi kalau perpanjangan nanti mungkin dari Pak Deputi ya, dari Pak Hanmen ya. Kalau dari video singkat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gaji P3K per waktu sama dengan gaji honor yang kita dapatkan saat ini. Tetapi plusnya adalah kita sudah bisa mendapatkan NIP, itu yang pertama, dan juga kita sudah diakui sebagai ASN teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan SK sama seperti SK full time teman-teman. Nah bagaimana Bang untuk pengisian DRH? Untuk pengisian DRH belum teman-teman, karena kita masih diangkat menjadi P3K per waktu, tapi kita sudah ASN, sudah dapatkan NIP. Nah untuk menjadi full time itu tergantung pada daerah masing-masing. Kalau dari Kepmenpan 634 teman-teman, 634 itu sudah jelas ya, sudah jelas sekali bahwa untuk kebutuhan. Nah kalau kita lihat di sini di dalam diktum ke-9, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi, sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi untuk waktunya itu adalah ketika penetapan NIP. Penetapan NIP kalau dalam jadwal itu kan di tanggal 1 sampai dengan 28 Februari. Jadi di situ bisa diusulkan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum mendapatkan pengumuman ya. Jadi ada sebagian daerah yang belum diumumkan ya untuk seleksi kompetensi. Nah, mungkin ada perubahan tuh kebutuhan. Yang kebutuhan awalnya itu hanya 1000 dan di non ASN yang mendaftar itu 1500, maka kemungkinan akan diajukan
1.500 teman-teman. Nah, kalau diajukan 1.500 artinya semua kebutuhan atau semua non ASN itu akan menjadi P3K full time. Seperti di daerah kami sampai dengan hari ini belum ada pengumuman. Nah, mungkin akan nanti diajukan penambahan kebutuhan agar semua formasi itu bisa terisi dan semua non ASN itu bisa menjadi P3K full time teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ditunda pengumumannya, teman-teman itu sebenarnya harus bersyukur. Kenapa? Kemungkinan besar ada perubahan kebutuhan dari instansi sesuai dengan perintah dari atau keputusan Menteri nomor 634 tahun 2024 itu sendiri. Jadi tetap semangat untuk teman-teman non ASN, apalagi teman-teman yang sudah lama mengabdi. Jangan berpikir negatif, kita berpikir positif dan tetap berdoa. Semoga ada hasil terbaik di tahun 2025 ini, dan semoga pemerintah melihat bagaimana pengabdian kita kepada pemerintah, dan semua kita akan bisa diangkat menjadi P3K full time. Tidak ada lagi yang namanya paruh waktu. Intinya teman-teman tergantung dari instansi daerahnya. Kalau instansi daerahnya memiliki anggaran yang cukup, berarti instansi daerah akan mengangkat semua menjadi full time. Oke teman-teman, tetap semangat bagi teman-teman non ASN dan tetap berjuang, tetap berdoa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.